kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, hari ini saya ingin membahas tentang siapakah Yesus Kristus yang sebenarnya sehingga ia dapat naik ke surga. Untuk itulah maka saya akan membaca Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saudara bisa berdiri lagi sejenak, kita akan membaca firman Allah ini bergantian. Hanya 4 ayat. Dipersilakan. Saya ayat yang ke-7, saudara ayat yang ke-8. Seterusnya kita bergantian dan tolong diperhatikan. Sudah siap? Mazmur 24 ayat 7 sampai ayat 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Nah, terima kasih. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita membaca mengenai adanya pintu kekekalan yang dibuka menyambut seorang pemenang untuk selama-lamanya. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh umat dahulu di hari raya ini, itu khususnya di Vatikan, di dalam gereja Basilica of Saint Peter, ada pintu yang hanya dibuka 1 kali dalam durasi waktu 50 tahun. Pada waktu mereka membuka pintu itu, seringkali mereka membaca ayat-ayat yang kita baca di hari ini. Mereka beranggapan itu merupakan suatu upacara yang agung sekali. Sebenarnya pintu itu tidak mempunyai makna yang terlalu berarti bila dibandingkan dengan ayat-ayat yang tercantum di sini. Karena itu pintu yang sederhana, maksudnya yang alami. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Semua pintu gerbang terbukalah. Untuk siapa pintu yang kekal itu dibuka? Untuk raja yang pernah berperang di dalam medan peperangan. Siapakah raja yang pernah menang perang di medan peperangan itu? Yaitu yang diutus oleh Yehova, yang menjadi Tuhan atas segala sesuatu. Jadi ini ada sisi lain di mana Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mengadakan perang dengan iblis, dan iblis harus dikalahkan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Jelas, Tuhan semesta alam. Dialah Raja semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Dia Yesus pernah datang di dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia pernah dicobai, dia pernah berkesempatan untuk berjuang dan bertarung dengan kuasa-kuasa kegelapan. Oleh sebab itu kisah Injil sangat spektakuler. Iblis memakai angin ribut dan membuat murid-murid beserta dengan Yesus
mengalami ketakutan para murid. Tapi Yesus tahu itu adalah kuasa kegelapan, sehingga dia hentikan angin itu. Ketika dia dalam perjalanan di sebuah pulau di Pulau Gadara, dia bertemu dengan setan, bertemu dengan orang gila di pekuburan, dan orang itu mengamuk sehingga orang-orang yang lewat lalu tidak berani, karena mereka seringkali mengadakan kekacauan. Tetapi ketika Yesus itu datang, iblis, setan, kuasa kegelapan itu kenal siapakah Yesus. Sehingga mereka bertanya, apakah kami akan dihukum? Enggak. Dan mereka minta izin kepada Yesus supaya diizinkan masuk ke babi-babi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jadi setan pun tahu siapa Yesus. Dia adalah Tuhan semesta alam. Dia pernah datang dan iblis berusaha untuk meremukkan dan menjatuhkan Yesus sampai mati di salib. Namun pada hari yang ketiga dia bangkit dan hidup kembali. Kemudian dia naik ke surga setelah 40 hari membuktikan kebangkitannya. Ini membuktikan bahwa dialah raja yang mulia itu, raja yang menang itu, raja yang pernah bertempur di dalam medan peperangan rohani, menggantikan engkau dan saya. Hai pintu-pintu gerbang, gerbang yang mulia, pintu yang kekal, bukalah, angkatlah kepalamu, bukalah pintumu menyambut Yesus Kristus sebagai pemenang itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman percaya kita, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maaf, bagian ini jangan dimengerti sebagai suatu lokasi atau semacam pengertian secara tata ruang, setara letterlek atau harafiah. Jika Yesus benar-benar berada di sebelah kanan Allah Bapa, berarti ada lokasinya. Bukankah ini juga berarti bahwa Bapa berada di sebelah kiri Yesus? Jikalau Bapa berada di sebelah kiri, lalu Yesus di sebelah kanan, yang mana yang lebih besar atau utama? Pola pikirnya bukan seperti itu. Yang kanan atau yang kiri? Lalu di manakah Roh Kudus? Bila demikian, hal ini mengaburkan arti rohaninya. Padahal pengertian tempat seperti ini mempunyai arti rohani yang jauh lebih dalam, yang jauh lebih mendasar, saudara. Apalagi kita berkata kalau begitu Allah kita itu ada dua. Wow, ini logika pemikiran manusia duniawi yang tidak paham tentang hal-hal yang rohani. Di dalam pemikiran kitab suci, tempat kanan itu memiliki 3 arti. Dalam Biblia, PowerPoint-nya, iya. Yang pertama, arti pertama, Yesus Kristus adalah orang yang sudah diterima dengan penuh sukacita oleh Bapa kita, Tuhan. Saudara, ini adalah delighted decision, artinya diterima dengan sangat baik. Satu posisi yang diberikan karena sudah menyenangkan hati Bapa. Kristus adalah anak kesayangan Bapa. Dengarkanlah dia, dengarlah anak yang aku sukai ini. Itu maksudnya pemikiran Alkitab. Yang kedua, tempat kanan berarti tempat pemenang. Saudara, setelah orang yang bertempur dalam medan peperangan dan pulang, ia diberikan tempat di sebelah kanan oleh raja. Jenderal yang menang, jenderal yang begitu penting duduk di sebelah kanan.
Yesus Kristus menjadi pemenang di dalam medan peperangan rohani di dunia ini. Itu sebabnya ia duduk di sebelah kanan sebagai pemenang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan arti yang ketiga, tempat kami berarti tempat penguasa. Penguasa, Tuhan memberikan kekuatan, kuasa, dan mandat yang melampaui apapun di bumi ini kepadanya, Yesus Kristus. Itulah kuasa yang diberikan kepada Yesus Kristus oleh Allah Bapa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, makna kenaikan Yesus Kristus yang pertama adalah, ini pembahasan yang kedua, Matius 28 ayat yang ke-18. Apa itu? Firman Allah jelas berkata, apa itu Matius 28 ayat 18? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus Kristus bukan saja pemenang, tapi saudara-saudara, dia sudah naik ke surga. Sebab naik ke surga, dia memberikan amanat yang paling agung kepada semua orang yang mengikuti dia, kepada murid-muridnya, kepada semua orang percaya. Saudara, apakah itu? Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Pada zaman reformasi dulu, abad yang ke-6 ya, bukan reformasi Indonesia. Orang-orang reformasi khususnya yang berada di Jenewa, Eropa, menganggap amanat agung dan mujizat itu hanya diberikan kepada rasul-rasul pada zaman dulu. Ini merupakan suatu kesalahan besar yang mengakibatkan kira-kira selama 200 tahun, 2 abad, orang-orang reformasi, orang-orang Lutheran hanya mengerjakan penggembalaan di Eropa. Mereka tidak mengutus orang keluar untuk mengabarkan Injil, karena kesalah pengertian ini membuat mereka mengalami kesalah tanggapan. Akhirnya gereja menjadi lemah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, lambat laun Tuhan membangkitkan orang-orang untuk membawa kita kembali kepada visi yang benar, bahwa penginjilan itu bukan tugas gereja mula-mula saja. Penginjilan itu bukan sudah tidak ada, tetapi ada pada setiap zaman. Para rasul, para nabi memang sudah tidak ada, namun fungsi-fungsi kerasulan dan kenabian masih tetap ada. Jadi yang diutus mewakili Tuhan untuk berbicara adalah fungsi gereja yang masih berada di dalam segala zaman. Maka kita juga harus menegaskan hal ini. Pengertian dan kesadaran semacam ini akan mengubah dan membuka kembali tugas kita terhadap dunia ini. Jadi kita berkewajiban untuk menceritakan kasih Tuhan kepada lingkunganmu, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pergaulanmu, di sekolah, di rumah, maupun dalam arisan. Tuhan minta supaya kita pergi ke seluruh dunia dan menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Ini merupakan satu perintah Yesus yang utama. Oleh sebab itu, sebelum dia tinggalkan dunia ini, dia sampaikan perintah itu. Maka diperlukan penanaman visi, semacam pemikiran yang begitu besar kepada gereja. Bila suatu zaman tidak memiliki visi ini, maka zaman itu akan penuh dengan kekacauan. Gereja yang sudah kehilangan ketajaman dalam melihat visi akan menjadi tidak berdaya, tidak dinamis lagi, tidak ada reaksi dan tidak ada mujizat. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bahkan tidak ada
penyertaan Tuhan. Begitu banyak orang Kristen yang malas dan imannya teduh, yang hidup rohaninya begitu sembarangan, dan etikanya tidak bertanggung jawab karena sudah kehilangan ketajaman dan keinsafan tentang misi dan mandat daripada Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Yesus bukan memberikan suatu khotbah amanat agung itu kepada mereka di tempat sembarangan. Mereka naik ke gunung, di atas gunung itulah Yesus mengutus mereka. Pada waktu naik ke atas bukit, berada di tempat yang tinggi, kita akan melihat suatu dataran yang lebih besar. Kita akan mempunyai pemandangan yang jauh lebih luas. Dan di situ Tuhan membentuk suatu pemikiran atau semacam wawasan yang luas bagi orang-orang yang mau mengabarkan Injil. Barang siapa yang tidak mempunyai hati yang luas, yang tidak mempunyai pandangan rohani dengan wawasan yang luas, tidak mungkin mempunyai penginjilan yang kekuatannya lebih besar dari pelayanan yang lain. Di sini kita melihat gereja harus kembali melihat, kembali mengikuti teladan dan mentaati perintah Tuhan. Kenaikan Kristus ke surga bukan hanya merupakan satu catatan sejarah, tetapi juga suatu amanat. Dia pergi dan tugasnya diberikan kepada saya dan saudara untuk dikerjakan sampai kesudahan alam. Jadi barang siapa merayakan hari kenaikan Kristus, dia harus juga mengingat pesan yang penting ini. Makanya disebut amanat agung Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Pesannya adalah, pergilah seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku. Apa yang aku katakan kepadamu, ajarkanlah mereka supaya mereka menjalankannya. Dan engkau yang mengabarkan Injil akan kusertai sampai kesudahan alam, sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Yesus kalau janji tidak pernah ia beringkar janji. Seringkali kita menginginkan penyertaan Tuhan, namun sangat egois, hanya untuk kepentingan manusia. Tapi Tuhan berjanji, kalau engkau mengerjakan apa yang amanat aku, Yesus dengan sukacita menyertai akan kehidupan kita. Engkau tidak minta, Dia sudah berjanji dan pasti menggenapi. Lebih daripada itu, saya masuk yang ketiga. Kita akan melihat apa yang dikaitkan dengan kenaikan Yesus ke surga. Dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 8, di sana disebutkan, saudara, ayat 7 saja. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ini kata-kata Tuhan Yesus, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Tuhan berkata, aku pergi dan aku mengirim Roh Kudus. Roh Kudus yang mendampingimu pada saat kamu diutus ke dalam dunia ini sebagai utusan Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, dengan jelas perjanjian yang lebih penting ini ditegaskan. Jikalau Yesus Kristus yang sudah memberikan perintah untuk pergi mengabarkan di seluruh dunia hanya membiarkan pengikut-pengikutnya dengan keadaan yang begitu sulit, sedang penganiayaan yang kejam, yang sangat ganas dan tidak berperi kemanusiaan, sudah 2 kali terjadi di Sulawesi Tengah. Katanya Muhammad aliran Mujahidin Indonesia Timur telah membunuh yang pertama beberapa bulan yang lalu, yang baru-baru ini muncul itu adalah orang-orang tua yang asalnya dari tanah Toraja. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Mungkin kita berkata, mengapa Tuhan tidak sertai dibiarkan hal ini terjadi? Saudara yang kekasih, itu rahasia yang ada di dalam tangan Tuhan. Bukankah Ia adalah Tuhan yang meletakkan kewajiban dan pergi melarikan diri? Tetapi Yesus bukanlah demikian. Alkitab mengatakan, aku pergi justru akan berfaedah besar bagimu. Aku pergi untuk kamu, karena jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak turun. Di sini Yesus Kristus mengkaitkan kenaikannya ke sorga dengan rencana yang berkesinambungan di dalam konsistensi pikiran Tuhan Allah yang kekal. Allah bukanlah Allah yang tidak berprogram. Allah adalah Allah yang mempunyai program yang tertinggi. Allah adalah Allah yang mempunyai cara untuk berorganisasi dan mempunyai cara pemikiran dan jadwal yang paling tepat. Itu sebabnya Tuhan berkata, jika aku tidak pergi, tidak ada faedahnya bagimu. Tetapi jikalau aku pergi, kepergianku akan mendatangkan keuntungan bagimu. Sebab setelah aku pergi, Roh Kudus akan dikirim turun dan menyertai serta menjadi penghibur bagimu. Ini adalah poin yang ketiga yang saudara harus pahami. Oleh sebab itu gereja kita meyakini, saudara, setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ada 10 hari para murid-muridnya berdoa dan berseru kepada Tuhan, dan janji Allah itu digenapi. Mereka pada dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Walaupun pertamanya 500 orang yang berkumpul, tetapi yang teguh, yang setia, yang ingin memiliki keinginan yang kuat, itu yang tinggal. Dan 120 orang dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi puji Tuhan, fakta sejarah berbicara, dari 120 orang ini Roh Kudus bekerja dan menggemparkan seluruh dunia, sehingga sampai hari ini kekristenan adalah umat yang terbesar di dunia. Kalau di Indonesia itulah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, saya melihat pencetakan Alkitab itu sudah lebih dari 3,5 miliar. Ini adalah sebuah kitab yang sangat spektakuler. Dan yang lebih seru, Alkitab itu penulisnya lebih kurang 40 orang di 3 benua, Afrika, Eropa, dan Asia. Lebih daripada itu, dalam zaman yang durasi waktunya lebih dari 1.500 tahun. Namun uniknya, ajaibnya, Alkitab itu yang terdiri dari 2 perjanjian Lama dan Baru dengan 66 kitab itu memiliki sinkronisasi, memiliki benang merah yang jelas. Penulisnya dari latar belakang yang berbeda dan tidak saling mengenal. Saudara dikasih di dalam Tuhan, namun bisa tercipta seperti ini. Jadi jangan kaget kalau Alkitab itu termasuk Alkitab itu adalah kitab yang terajaib. Makanya banyak orang yang semangat untuk menghancurkan Alkitab. Apalagi di latar belakang ini dengan agama yang tidak sesuai. Saudara yang dikasih di dalam. Tapi ketahuilah, Allah kita yang dibalik segala sesuatu itu menjaga firman-Nya. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Siapakah Kristus yang naik ke surga?
Kristus yang naik surga adalah Kristus Yesus, Raja pemenang. Siapakah Kristus yang naik ke surga? Kristus yang naik ke surga adalah Kristus Yesus yang mengutus kita mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Siapakah Kristus yang naik ke surga? Kristus yang naik ke surga adalah Kristus yang bersama dengan Bapa mengutus Roh Kudusnya menjadi penolong dan pendamping kehidupan orang-orang Kristen. Jika kita melihat abad pertama, kita mengetahui bahwa orang Kristen bukan saja minoritas. Orang Kristen berada di kalangan bawah. Kebanyakan yang menjadi orang Kristen adalah juga nelayan, orang-orang miskin, orang-orang yang sogo pasar, dan sedikit sekali pejabat-pejabat tinggi, apalagi konglomerat atau orang-orang penting di dalam masyarakat yang beriman kepada Yesus Kristus. Dari antara 12 murid Yesus sendiri, kita dapat melihat begitu banyak nelayan yang dipanggil. Pengaruh mereka itu mulai dari akar rumput, dari grassroots, mulai dari lapisan yang paling bawah sekali. Makanya ada istilah Yesus menjadi teman dari pemungut cukai, dari orang-orang berdosa. Ia menerima orang-orang yang dibuang oleh masyarakat melalui durasi waktu 300 tahun. Kita melihat pengaruh kekristenan sudah mengakibatkan seorang raja bernama Konstantinopel atau Konstantin Agung akhirnya harus berlutut di hadapan Yesus dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Di sini kita melihat di dalam 300 permulaan itu, gereja mengalami penganiayaan, pengucilan, pembunuhan, dan penyiksaan. Begitu banyak martir yang mati mengalirkan darah, mati syahid bagi kepercayaan dan iman kekristenan yang mereka yakini. Maka Yesus berkata, aku harus pergi. Aku pergi, maka dia akan datang. Aku pergi dan bersama dengan Bapa mengirim Roh Kudus agar turun atasmu. Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan berkuasa. Berkuasa atas apa? Berkuasa atas penderitaan, penganiayaan, dan segala kesulitan, sehingga engkau dapat tetap memegang iman. Sebagaimana dalam perjanjian lama, umumnya masyarakat saat ini memahami kuasa Allah melalui pertolongan dan kelancaran hidup serta pemberian berkat secara materi atau jasmani. Tetapi kuasa yang kita lihat dalam perjanjian baru setelah Kristus naik justru sama sekali berbalikan. Saudara, kalau Tuhan berkuasa, kenapa kita tidak menyembuhkan saya? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa tidak menyertai? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa situasi politik dan situasi ekonomi sekarang ini begitu jelek? Kalau Tuhan berkuasa, mengapa Nero saja bisa menganiaya rasul? Bisa mati Petrus secara terbalik. Di mana kuasa Tuhan? Ada satu kisah yang di YouTube yang mengatakan jikalau Tuhan itu ada, maka bencana itu tidak akan terjadi. Saudara. Dan itu berbicara seorang komunis dengan seorang barbershop. Saudara. Barbershop ini orang Kristen. Ketika ditanya begitu, gelagapan tidak bisa menjawab. Tapi Tuhan tolong. Ketika dia membukakan pintu untuk keluar dari langganannya ini, dia melihat orang yang gondrong, aut-autan di depan barbershopnya. Dan dia berkata, oh,
Kalau begitu bukan Tuhannya yang salah. Di sini sudah ada barber shop, tapi di situ ada orang yang awut-awutan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan karena Tuhan yang tidak ada atau terbatas, tapi dikarenakan manusianya yang keras kepala dan tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Kekristenan justru memahami kuasa dari kerajaan Tuhan secara antitesis. Di dalam penganiayaan, di dalam kesulitan, di dalam desakan, di dalam kesempitan, di dalam segala sesuatu kesulitan, sengsara, penderitaan politik, ekonomi, dan apapun juga, iman Kristen harus tidak kompromi. Orang Kristen tidak menyerah kepada musuh. Itulah kuasa Roh Kudus. Saudara yang kekasih, Petrus tidak akan mengalami kuasa yang sangat dahsyat sehingga dia bisa mengalami penglihatan, namun dia juga dibebaskan dari dosa. Saya sangat khawatir kalau jemaat semakin lama semakin diberkati. Kenapa? Saya sangat khawatir kalau saudara-saudara saya, hamba Tuhan, sudah beroleh segala fasilitas kelonggaran sehingga tidak lagi bersandar pada Tuhan. Padahal melalui kemiskinan dan kesulitanlah iman kita memiliki kesempatan untuk dilatih agar memiliki suatu kekayaan rohani. Sebaliknya, saat kita sudah mempunyai segala sesuatu, kita bisa menjadi sangat miskin di dalam iman. Tuhan berkata, aku pergi dan aku mengirim Roh Kudus. Roh Kudus mendampingi engkau saat engkau diutus ke dalam dunia sebagai utusan Tuhan. Saya minta maaf jika saya harus memakai suatu kalimat bahwa itulah pemutusan yang paling kejam dalam sejarah. Jangan heran kalau ada orang Kristen yang dibunuh. Jangan heran kalau gereja dianiaya. Jangan heran kalau kita dibiarkan miskin dan sulit luar biasa. Jangan ngomel, apalagi heran karena itu cara pemutusan dari Tuhan. Aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Bukankah hal itu paling kejam? Coba saudara berhenti sejenak menggambarkannya, membayangkannya. Seekor domba yang dikelilingi oleh kawanan serigala yang begitu ganas dan kejam. Serigala yang mempunyai gigi-gigi yang sangat tajam, sifat yang begitu keras. Dia kena pukulan, lari sedikit, balik lagi ke sini. Itu serigala. Dia tak pernah takut, walaupun diserang singa sedemikian rupa, dia terluka, dia balik lagi ke singanya untuk menyerang. Itulah serigala. Sifatnya yang begitu keras, kelompok yang begitu banyak kawannya, itulah namanya utusan Tuhan. Aku mengurus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Itulah sebabnya saya minta maaf kalau saya katakan pemutusan Tuhan adalah pemutusan kerja. Tetapi tidak menjadi soal jika domba itu mengerti bahwa Roh Kudus sedang turun untuk menyertainya. Aku pergi supaya Roh Kudus turun. Itulah poin yang ketiga yang kita lihat dari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Siapakah dia yang naik ke surga? Dia raja yang menang di dalam pertempuran rohani. Siapakah dia yang naik ke surga?
Dia adalah Tuhan yang memberikan mandat kepada kita. Amanat yang paling agung, mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Siapakah yang naik ke surga? Dia adalah yang mengutus Roh Kudus menjadi Parakletos, menjadi penghibur dan pendamping untuk kita. Dia berjanji dia akan menyertai kita dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun kita akan disertai Tuhan. Oleh sebab itu, siapkanlah dirimu. Di akhir zaman ini akan banyak sekali kesukaran dan kesulitan, tetapi penyertaan Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Doa-doa kita akan semakin penuh dengan mujizat, akan segera ditolong Tuhan, karena memang rencana Allah seperti itu terjadi dan yang akan dialami oleh setiap umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan diri. Kita akan nyanyikan satu lagu dan kita akan